berjuang mempertahankan iman dari Yudas 1 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Haleluya. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan saat ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa perjuangan kita selama hidup di dunia ini bukan soal urusan makan dan minum secara lahiriah, bukan soal uang, harta kekayaan, bukan soal hamoraun hagabeon hasangapon, akan tetapi soal iman yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, bukan kehidupan sesaat. Amin. Haleluya. Jadi jangan kita sibuk selama di dunia ini berjuang soal hal-hal yang lahiriah, urusan lahiriah, sibuk berjuang urusan uang, harta kekayaan, sibuk berjuang urusan hamoraun hagabeon hasangapon, lupa berjuang soal iman. Salam. Ya. Jadi kesempatan yang ada saat ini kita hidup di dunia ini, mari kita berjuang untuk iman. Ya. Berjuanglah untuk iman. Dalam hidup kita yang sesaat selama di dunia ini, saudara harus tahu, saudara harus mengerti juga dan paham lewat kebenaran firman Tuhan bahwa saudara dan saya dipelihara dalam hidup yang sementara ini. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah juga oleh karena iman. Jadi kehidupan kita ini nggak bisa lepas dari yang namanya iman. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. Mari perhatikan, di sini dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ya, jadi pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Allah akan kehidupan kita dalam kekuatannya berhubungan dengan iman. Salam. Haleluya. Saudara beriman bahwa saudara dipelihara dalam kekuatan Allah? Amin. Iya. Kita tahu iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 8. Kita mau lihat dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 8 ini. Di ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita harapkan yang tidak kita lihat itu? Mari kita lihat di ayat 2, kita lanjutkan ke ayat 2. Di sini dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nenek moyang kita yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ishak, Abraham, Yakub. Abraham, Ishak, Yakub. Nenek moyang yang dimaksud di sini bukan nenek moyang opung si jolo-jolo tubuh kita. Itu nenek moyang kesukuan. Jangan sampai salah tanggap, salah pengertian. Haleluya saudaraku.
Ayat 3, karena iman kita mengerti apa? Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 4, karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi iman juga berhubungan dengan persembahan. Iman juga berhubungan apa yang akan saudara persembahkan, berikan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, jadi iman ini sangat penting. Ya. Haleluya. Ya. Saudara memberikan korban kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan karena beriman. Ya. Salam. Ayat 5, kemudian dikatakan juga di ayat 5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi pengangkatan juga berhubungan dengan iman. Ya. Henok terangkat karena iman. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Ya. 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, karena iman Nuh, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan. Ya. Nuh percaya walaupun belum melihat. Ya. Dia taat. Percaya petunjuk Tuhan walaupun belum dilihat. Ya. Saudara percaya petunjuk Tuhan walaupun saudara belum melihat? Salam. Lalu taat. Itu yang dilakukan Nuh. Itulah iman. Ayat 8, karena iman Abraham taat. Ya. Jadi kenapa saudara nggak taat? Karena nggak beriman. Ya. Jadi iman dan ketaatan itu berhubungan. Ya. Haleluya. Amin saudaraku. Kalau saudara beriman pasti taat semua kepada firman. Kalau beriman, masalahnya nggak beriman. Tuhan bilang, kalau kau rajin beribadah kepada Tuhan Allahmu, Tuhan akan menjauhkanmu dari segala penyakit dan sebagainya, diberkati makan dan minummu. Kalau kau beriman, saudara pasti taat. Ya, pasti taat. Apapun tantangannya pasti taat. Gak ada lagi alasan tidak beribadah. Tapi karena nggak beriman, saudara lebih beriman dengan hal-hal duniawi. Kadang-kadang saudara mengabaikan ketaatan saudara kepada Allah, kepada firman Tuhan. Ya. Mulut boleh berkata beriman, tapi tindakan tidak beriman. Yang golan babod medok ko beriman daw. Ay Yesus cok boy. Haleluya. Ya.
Tapi perkataan harus terbukti dari perbuatan, ya. Jadi karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Bayangin, oleh karena iman Abraham percaya dan taat. Ketika Tuhan suruh dia, Abraham, kau berangkat ke sana. Dia nggak tahu tempat itu, dia nggak pernah ke tempat itu sama sekali. Ya, di sana kau nanti Abraham akan diberkati Tuhan. Pergilah. Ya. Tapi karena Abraham beriman, dia taat. Taat apa kata Tuhan? Ya. Haleluya, saudaraku. Ya. Saya sudah sampaikan kepada saudara, nggak ada ruginya kita, nggak ada ruginya kita kalau taat kepada Allah, nggak ada ruginya kita kalau taat kepada firman Tuhan. Ya, sekalipun mungkin yang Tuhan firmankan itu berbentuk janji yang belum kita terima, nggak ada ruginya, taat dulu. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Ya. Jadi berjuanglah mempertahankan iman. Ya. Berjuanglah mempertahankan iman, karena iman adalah juga salah satu syarat untuk ke surga. Selain kudus, tidak bercacat dan tidak bernoda. Ya. Ada iman juga yang menjadi syarat untuk selamat masuk surga. Ya. Itu sebabnya Yesus juga berkata dalam Lukas 18 ayat 8. Apa kata Yesus dalam Lukas 18 ayat 8? Di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Ketika Yesus nanti datang yang kedua kali, adakah dia lihat imanmu? Salam. Ya. Jadi waktu dia datang nanti yang kedua kali, dia bukan hanya sekedar datang, tapi dia akan memperhatikan ada enggak imanmu. Ya. Haleluya. Ya. 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan di sini juga, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Jadi iman, ya, berhubungan dengan keselamatan. Iman adalah salah satu juga syarat untuk saudara bisa ke surga. Ya. Amin. Ya. Bagaimana saudara dituntun kepada keselamatan kalau saudara tidak beriman? Ya. Haleluya, saudaraku. Ya. Dan ini juga yang harus tetap saudara ingat dan harus saudara ketahui. Ini juga sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa iman yang dimaksud di sini bukan asal iman. Haleluya. Ya, iman yang kita bicarakan saat ini bukan asal iman. Iman yang akan membawamu ke surga, selamat ke surga, bukan asal iman, bukan sembarang iman. Tetapi iman yang kita bicarakan saat ini adalah iman yang murni, yang sudah teruji kemurniannya. Itulah yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Jadi yang kita bicarakan ini bukan asal iman sembarang iman. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Sini dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai
pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada hari Yesus datang yang kedua kali, ya, dia harus melihat imanmu, bukan iman kaleng-kaleng. Dia harus melihat imanmu ketika dia datang, bahwa iman yang dia lihat di dalam dirimu bukan asal iman sembarang iman, tapi iman yang murni, iman yang murni yang sudah lulus uji. Diuji lewat apa? Lewat pencobaan-pencobaan, lewat berbagai pencobaan, lewat berbagai masalah selama kau hidup di dunia ini. Amin. Dan tidak ada yang berharga, lebih berharga daripada iman. Ya, jelas tadi dikatakan di situ kan? Haleluya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah. Ya, saudara punya harta banyak, kita punya kekayaan, tapi nggak punya iman, nggak ada artinya. Ya, nol semuanya. Karena memang harta yang panah, ya, nggak bisa menyelamatkan, tapi iman yang menyelamatkan kita. Makanya jangan sibuk-sibuk dengan harta, kau lupa untuk iman. Berjuang untuk imanmu kau lupa, sibuk kau dengan harta kekayaan, uang hebeng terus setiap hari. Ya, padahal bukan itu yang berharga. Iman lebih berharga daripada emas, daripada harta kekayaan. Karena itulah yang menyelamatkan. Harta kekayaan nggak bisa menyelamatkan. Mau berapa miliar triliun hartamu, ya, nggak akan berarti. Haleluya. Ya. Makanya kekristenan itu bukan bicara hamuran hagabion hasangapon. Kekristenan bicara iman. Kekristenan bicara hidup kudus, suci, tidak bercacat dan bernoda. Yang dua inilah kekristenan. Inilah yang membawamu kepada keselamatan. Selamat selama di dunia, selamat kau sampai ke surga. Haleluya. Amin. Ya, bukan nggak perlu. Ya. Jadi jangan kita sibuk berjuang ini itu hal-hal duniawi. Aduh. Ya, sibuk urusan yang aneh-aneh. Ya, sibuk soal masalah-masalah dunia ini, kita ini nggak ada gunanya. Ya, amin. Dia udah bilang bekerja, tetap bekerja harus cari makan. Tapi bukan itu inti utama hidup kita di dunia ini. Bukan itu inti perjuangan kita. Itu hanya sesaat. Ya. Kita di dunia ini hanya sesaat. Kita sudah belajar. Lihat kebenaran firman Tuhan bahwa kita hanya sesaat. Kita ini hanya seperti uap yang sebentar kelihatan lalu hilang. Hari ini kau ada, besok bisa nggak ada. Bahkan 1 detik ini kau bisa ada, detik kedua ke depan bisa mungkin nggak ada. Ya. Jadi selagi masih ada kesempatan, selagi masih hidup, ayo mari perjuangkan iman. Perjuangkan imanmu, amin. Ya, jadi iman itu harus diperjuangkan. Cuma jangan asal beriman. Jadi beriman itu bukan asal beriman, haleluya, supaya selamat. Ya. Karena tujuan dari iman adalah keselamatan. Ya. 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9 di sini dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya. Jadi betapa pentingnya iman ini. Ya, sangat-sangat penting.
Jadi berhubungan dengan keselamatan jiwa. Ya. Masih beriman? Amin. Haleluya. Ya. Makanya mari yuk pahami setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, inilah tujuan daripada kita belajar firman, agar mengerti kenapa kita ada di dunia ini. Ya. Jadi kita ada di dunia ini bukan urusan dunia ini. Kita ada di dunia ini adalah urusan untuk surga. Ya. Urusan untuk surga. Kita kan seringkali lebih mementingkan urusan duniawi kan? Bahkan untuk urusan-urusan hal-hal duniawi ini, untuk urusan-urusan yang tidak berhubungan dengan keselamatan, kita lebih peka. Ya. Bahkan sangat peka. Ya. Dan bahkan juga kita rela mati. Ya. Demi memperjuangkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia ini. Kita rela mati. Bahkan kita juga nggak segan-segan, kadang-kadang juga kita mengkhianati Tuhan demi memperjuangkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang berhubungan dengan dunia ini. Benar enggak? Iya kan? Nggak segan-segan kita berkhianat. Gampang. Harusnya kita yang harus tidak segan-segan berkhianat dengan dunia ini daripada berkhianat kepada Tuhan. Ya, tapi terbalik, kita lebih memilih berkhianat kepada Tuhan demi dunia ini. Bahkan nggak segan-segan memaki-maki Tuhan, nggak segan-segan menentang firman kebenaran demi dunia ini. Dan itu fakta kita lihat dalam kekristenan. Kalau urusan bicara duniawi, hamoran, hagabeon, hasangapon, begitu bangga dan senang. Bangga. Tapi begitu bicara urusan surga, urusan Tuhan, urusan kebenaran Tuhan, kita bisa marah, kita bisa berontak. Haleluya. Amin, saudaraku. Ya. Berani saudara berkhianat untuk dunia ini? Amin. Iya kan? Ya. Biar do hita tu portibio daripada hu Jehovah. Biar do hita kan portibio daripada hu Jehovah kan? Jadi ngasih gabe. Ngarusak. Ya. Jadi kalau sampai hari ini saudara tidak mengalami keselamatan selama di dunia ini, bagaimana juga sampai kepada keselamatan di surga? Keselamatan di dunia aja saudara nggak selamat dari sakit penyakit, nggak selamat dari kemiskinan, nggak selamat dari hidup susah dan sebagainya. Aduh, ya, orang nggak beriman, ya. Haleluya. Ya. Kalau beriman nggak sulit kita mentaati Tuhan, nggak sulit. Apapun firman Tuhan itu nggak susah kita mentaatinya. Bahkan urusan-urusan persembahan seperti Habel tadi, dia nggak susah, nggak sulit dia mentaati persembahan. Nggak perlu dia mikir panjang karena dia beriman, dia percaya. Iya. Nggak sulit juga kita beribadah kepada Tuhan, rajin beribadah nggak sulit. Ya. Urusan makan dan minum kita nggak sulit kalau beriman. Ya, amin. Dan urusan yang lain-lain itu nggak sulit. Ya. Nggak perlu kita harus ribut, ya, menggerutu. Haleluya saudaraku. Nggak perlu kita mengharapkan
orang lain yang menolong kita. Kalau kita beriman, percaya Tuhan akan menolongmu. Amin. Kan tadi soal pemeliharaan berhubungan dengan iman. Kalau kita beriman, kita dipelihara oleh kekuatan dari Allah. Nggak perlu kita menjilat kepada manusia. Benar nggak? Haleluya. Kenapa sekarang gereja? Kenapa sekarang jemaat suka menjilat kepada gereja? Itu orang-orang nggak percaya pemeliharaan akan Tuhan dalam hidupnya, pemeliharaan kekuatan Allah di dalam dirinya, nggak percaya. Makanya ada banyak jiwa-jiwa sekarang cari gereja yang bisa menolong dia, bisa memberikan dia makan, bisa memberikan dia beras dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Kalau saudara percaya akan pemeliharaan Tuhan, nggak perlu itu. Saudara nggak perlu menggerutu kepada gembala. Lihat orang yang percaya pemeliharaan Tuhan, dia nggak akan ribut itu dalam penggembalaan, ya, karena dia tahu pemeliharaan dirinya bukan dari penggembala. Ingat, pemeliharaan saudara itu bukan dari saya. Jangan salah. Pemeliharaanmu dari surga. Tempat penggembalaan hanya tempat di mana kau diajar oleh kebenaran firman Tuhan, kau dituntun supaya kau layak sesuai dengan yang Bapa inginkan. Kalau saudara paham di sini, saudara nggak perlu menggerutu, nggak perlu aduh kayak mana lah Pak Rugat, aduh kayak mananya Bapak itu, aduh. Haleluya. Iya. Kan gitu ya sekarang jemaat kan, nender. Jumpa di yang satu dengan yang satu, apa yang dibicarakan? Bagaimananya di gereja kalian? Adanya begini, adanya begitu, adanya kayak gini, adanya kayak gitu. Harusnya enggak. Bagaimana pengajaran di sana? Itunya intinya. Haleluya. Saudara datang kemarin untuk ngapain? Diajar, dituntun dengan benar, supaya hidup benar. Kalau hidup benar, maka segala sesuatu aspek dalam dirimu akan berubah. Saudara kalau mau dituntun dengan benar, dengan firman pengajaran yang benar, lalu saudara hidupi secara berlahan-lahan, segala aspek hidupmu akan berubah. Kesehatanmu berubah, sifat perilakumu berubah, ekonomimu akan pelan-pelan berubah. Ya. Ini masalahnya lain. Ya. Kita nggak mau berubah, mencoba mengubah. Paham nggak? Nah, kan itu yang sering kan kita nuntut orang berubah, nuntut gereja berubah, kita nggak berubah dari zaman sononya gitu-gitu aja. Ya, begitu saja tak berubah. Gimana mau berubah? Kita bangga dalam kekurangan kita, bangga dalam kelemahan kita. Ya, ingat, saya sampaikan kepada saudara, jangan jadi inilah. Alkitab sudah sampaikan juga dalam kitab Amsal, jangan jadi orang bodoh. Ya. Haleluya. Harus bijak kata firman Tuhan. Itu firman loh. Ya. Kita kan kadang-kadang bangga dalam kebodohan. Ya. Kalau sudah bangga dalam kebodohan, ya udah bodoh aja terus. Bangga dalam ketololan, makanya tolol aja terus. Ya. Bangga dalam kemiskinan, ya udah miskin aja terus. Bangga dalam kesusahan, susah terus. Ya. Makanya juga saya sampaikan kepada saudara, segala kelemahan dalam hidupmu, kemiskinanmu, kesusahanmu, jangan menjadi alat bagimu untuk kepentingan. Haleluya saudaraku. Nangkap enggak itu? Ya, kau boleh susah, banyak masalah, banyak pergumulan, tapi jangan kau pakai itu sebagai alat untuk menjilat. Amin. Banyak begitu kan? Makanya nggak berubah loh. Ya, banyak begitu sampai tua kau pasti susah, percayalah. Karena kau peralat kesusahanmu. Ya. Ingin dibantu, ingin ditolong, ingin dibikini, jangan. Tapi kesusahanmu bilang sama Tuhan, Tuhan,
Walaupun aku susah, Tuhan gak akan kuperalat kesusahanku. Walaupun hidupku bermasalah, Tuhan gak akan kuperalat. Aku akan keluar dari sini semua. Aku berubah. Ini kan bangga kita, kadang-kadang kan kita peralat kan. Kadang-kadang kita pakai kesusahan kita itu, masalah kita itu menjatuhkan orang. Ya, ini yang lebih ngeri. Ya. Paling ngeri itu. Amin. Makanya saya sudah sampaikan juga kepada saudara, jaga setiap hubunganmu. Jaga pergaulan. Dengan siapa saudara bergaul? Dengan siapa saudara dekat? Ya. Kalau saudara lebih senang bergaul dengan orang susah, kau kan tetap susah. Kalau saudara senang bergaul dengan orang yang suka menggerutu, maka kau akan terus jadi orang yang suka menggerutu. Ingat, pergaulan juga mempengaruhi hidupmu. Ya, kalau saudara suka bergaul dengan pendosa, maka saudara akan terus jadi orang pendosa. Ya. Amin. Saudara suka bergaul dengan penggosip, ya saudara tetap jadi penggosip seumur hidup sampai mati. Ya. Ada orang doyan kan? Doyan dengan orang penggosip, duduk dengan penggosip. Ada loh. Tapi di tempat ini nggak ada itu. Semua sudah tuntas. Amin saudaraku. Hah? Mololomoro ham hudul do sitab berhais. Gabi sitab berhais do. Do. Percayalah. Ya. Apalagi saudara percaya dengan ngomongan sitab berhais, ngarepok beo. Ya. Saya kadang-kadang lihat orang percaya dengan orang yang hidupnya kacau. Ada seperti itu kan? Salam saudaraku. Ya, ada orang begitu loh. Coba percaya sama orang yang hidupnya aja nggak jelas, coba. Bangana otobeho. Iya kan? Tolong nggak kita? Tolong loh. Makanya saya kadang-kadang lihat kita orang Batak ini, kenapa ya boros si kawan ini gitu? Mau mendengarkan orang yang tolong, yang hidupnya saja pun nggak jelas, hancur-hancuran, tapi mau mendengarkan. Oh kalau saya teh paling ke maju ngulu nggak sana gurak katam puter niku namanya. Saudara kalau hidup saudara mau berubah, lihat orang yang ngomong dengan saudara. Kalau yang ngomong itu orangnya yang hidupnya berubah dari hari ke hari, saudara perhatikan dia jadi berkat hidupnya, ya layak didengarkan. Ya ini hidupnya pun rusak. Semua hidupnya rusak, dari sisi mana pun rusak, kacau. Tapi ketika dia ngomong saudara percaya, aduh, ngasih gabi kita. Ya. Amin saudara. Ya. Saudara kalau mau pintar, berhubunganlah dengan orang pintar. Ya, bergaul dengan orang pintar. Ya. Sama dengan begini kan? Perokok gak akan berubah dari rokoknya kalau tetap pergaulannya sama orang perokok. Gak akan berubah itu, percayalah. Sama dengan tukang minum, gak akan berubah dia. Ya karena memang sehari-harinya temannya tukang minum, ya dia akan tetap jadi tukang minum. Ya. Saudara bergaul dengan orang yang suka membicarakan gereja, kejelekan gereja, tak pernah membicarakan kejelekannya, selalu membicarakan kejelekan gereja, maka saudara akan seperti terus. Ya, sampai magi algi peho songonima. Ya, haleluya. Amin ya. Mau berjuang untuk iman? Amin. Iya. Supaya jangan asal beriman lah. Biar kita semua yang ada di tempat ini, iman kita bukan asal iman, bukan asal iman kaleng-kaleng. Amin. Iman yang berkualitas, iman yang murni, yang sudah lulus dari ujian. Ya. Makanya jangan malas mendengarkan jangan malas. Ya, jangan malas, dengar firman aja. Nggak usah dengar ngomongan orang. Coba apa kata dalam kitab Roma 10 ayat 17? Ayo.
Roma 10 ayat 17. Apa katanya? Jadi iman timbul dari apa? Dari pendengar, dan pendengaran oleh firman Kristus. Seringkali imanmu rusak, kau dengar firman nggak mau, dengar ngomongan orang mau. Ya, makanya sampai hari ini kau tidak beriman. Kalaupun kau ngomong beriman, hanya ngomonganmu beriman, tapi dari tindakan perilakumu kau bukan orang yang beriman. Ya. Haleluya. Makanya suka-suka aja dengar firman, lebih senang aja dengar firman. Ngapain dengarin apa kata orang? Haleluya. Jadi kalau ada orang yang menjumpai saudara hanya ngomong-ngomong yang aneh, mau bilang. Tapi kalau ngomong firman, sharing-sharing firman, itu kan mengapakan imanmu. Itu baru keren. Itu maroho ba kawan. Salam bangkit jimak kona asal roho mak kata firman kita. Salam jo. Ini tong. Ale bolo Roma. Mulan yang mengarusak imammu, menigai haporsiamu. Senang pula. Ngana lawak be. Ya. Amin saudaraku. Ya. Dari dulu loh, banyak jemaat kita itu rusak karena mendengarkan apa kata orang. Yang tadinya awalnya imannya sudah bagus, ya, semua sudah bagus. Begitu dia dengarkan, bukan firman yang didengarkan, bukan khotbah yang dia dengarkan, dia ingat perkataan orang, udah rusak sudah. Ya. Haleluya saudara. Amin. Ya. Coba kalau kita beriman, kita percaya. Ya. Saya dari dulu seperti itu. Sekalipun gembalaku nggak berbuat apa-apa dalam hidupku, tapi saya beriman percaya Tuhanku lah yang berbuat segala sesuatu dalam hidupku. Amin. Makanya saya nggak pernah membicarakan gembala saya dari dulu, nggak pernah kami. Karena saya bukan bersandar kepada dia, ya, bukan dia pemelihara hidup saya, tapi Allah lah pemelihara hidup saya. Amin. Ini konsepnya kita harus paham, harus paham loh, ya, harus ngerti, ya. Tapi kalau kebenaran sudah nggak ada lagi, baru, ya kan? Haleluya. Beriman, amin. Atau hanya sekedar ucapan? Beriman atau sekedar ucapan? Salam. Ya. Benar-benar beriman, bukan ucapannya bukan hanya ucapannya tapi terbukti, dan bukan iman kalengka, tapi iman yang murni. Ya. Saya mau lihat ke depannya, benar enggak saudara punya iman yang murni? Ya, iya. Kalau punya iman yang murni, ya. Harus murni imannya. Yang bermasalah pergumulan mulut do iya tahamu nasuramu do pergumulan nam. Semuanya kita ini punya pergumulan. Semuanya kita ini punya pencobaan. Selama kita di dunia ini, ya, nggak bisa kita lepas dari situ. Ya, semuanya. Hanya kadang-kadang ya beda caranya mengatasinya. Makanya semua bergantung kepada orang yang beriman. Dia menghadapi masalahnya santai aja dia, karena dia percaya dia dalam pemeliharaan Allah. Ya, tapi orang kalau nggak beriman, berharap pemeliharaan orang, berharap pertolongan orang, berharap bantuan orang. Ini orang nggak beriman. Ya. Haleluya saudara. Saudara kalau benar-benar beriman, kepikir nggak saudara dibantu orang? Benar-benar beriman ya, kepikir nggak saudara dibantu orang?
Enggak perlu. Karena saudara benar-benar beriman, percaya. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bantu. Ya. Jangan hanya terus kita bernyanyi, penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku, Kau Allahku yang setia. Tapi prakteknya nol. Begitu kau dalam masalah, yang kau harapkan pertolongan orang. Begitu kau dalam masalah, dalam kesedihan, yang kau harapkan hiburan orang, penghiburan orang. Ya. Di mana imannya? Nol. Omdo. Kamu udah omdo kan? Omong doang. Ya, kalau benar-benarnya Tuhan pertolonganmu, Tuhan penghiburanmu, gak perlu ketika apapun yang kau hadapi, mungkin kau dalam sedih, gak perlu saudara ke tetangga. Ya. Gak perlu jadi bergosip. Ya. Cukup kau datang kepada Tuhan karena kau tahu dialah penolongmu, dialah penghiburmu. Ya. Saya sering mengalami kesedihan, saya sudah bilang kepada saudara, saya sering. Ya. Nanti tengah-tengah malam saya lihat dulu gembala udah tidur, tadi anak-anak tidur, baru saya ya kadang-kadang menangis. Ya. Kayak minggu yang lalu, ya. Malam apa itu saya lupa. Saya nangis terus bercucuran air mata. Ya. Di situ saya curhat sama Tuhan. Tuhan begini Tuhan, begini Tuhan, begini Tuhan. Jadi sama dia saya menangis karena saya tahu dialah penghiburan saya, dialah penolong. Ya. Begitu selesai saya lihat jam udah mau pagi. Ya puas rasanya. Ya, puas. Amin. Lega. Jadi lebih enak curhat sama Tuhan. Lebih enak Bapak Ibu. Belajarlah, latih dirimu curhatnya sama Tuhan. Minta penghiburan dari Tuhan apapun kesedihanmu. Minta pertolongannya dari Tuhan apapun masalahmu. Ya. Ingat manusia itu mengecewakan, hanya dia nggak pernah mengecewakan. Jadi ngapain kita kepada manusia? Ayo coba. Dulu begitulah dulu kami. Sikit-sikit ada masalah nyari orang, nyari manusia yang bisa menolong dulu. Iya. Apapun masalah nyari orang yang bisa menolong. Kadang-kadang ingat loh, kalau kita sering minta pertolongan dari manusia apapun, setiap ada masalah kita, baik juga penghiburan kita, ingat loh, ujung-ujungnya dosa kan. Ingat, orang yang selalu berharap kepada manusia, biasanya dia akan suka marbel laki nama kita, buah masa dapat pertolongan. Kan ini fakta deh kan? Ini fakta enggak itu? Contoh, kita mau minjam uang saja supaya cair dapat. Karena kita mengharap inilah pertolongan kita, harapan kita, terpaksa marbel lak. Minjam mekar aja kita bisa marbel lak. Jujur loh. Nggak usah kita ini. Yang ngerinya kita ketika dapat pertolongan dari manusia walaupun marbelak, kita bilang terima kasih Tuhan. Ya aduh bayo, aku tolong bayon. Birok kono mau latih gue katanya kan nggak susah kan? Ya. Haleluya. Ya. Ya. Jadi janganlah mengharapkan segala sesuatu itu dari manusia. Semua ada aturan mainnya, sudah ada semua tertulis. Kalau kita mau begini, lakukan ini. Kalau mau begini, lakukan, semua sudah ada. Apalagi? Ya. Amin saudara. Ya. Jangan berharap kepada manusia supaya jangan kecewa. Jangan selalu kau berharap dan bersandar kepada manusia supaya kau jangan berdosa.
Sama Tuhan aja, saudara. Mari kita hiduplah oleh iman. Ya, mari kita seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab tadi, seperti Habel, Abraham, seperti Henok. Ya, ini orang-orang yang luar biasa. Ya, orang-orang yang benar-benar imannya sudah teruji dan sudah terbukti. Ya. Jadi ini jangan dilupakan ya, bahwa iman salah satu juga yang menentukan kita ke surga atau tidak ya, selain daripada apa? Hidup kudus, hidup benar, tidak bercacat, tidak bernoda. Jadi di samping itu ada yang namanya iman. Jadi pastikan ketika Yesus datang kedua kali, dia benar-benar dia menemukan di dalam diri kita ada iman, bukan di dalam perkataan kita. Ya. Dalam diri kita dia temukan benar-benar ada iman. Ya. Dan itu terbukti selama kita hidup di dunia, bagaimana kita mempraktekkan hidup kita itu. Ya. Jadi dari praktek hidup kita itu ketahuan apakah kita itu benar-benar beriman. Ya. Haleluya. Saudara datang kemari kan karena beriman atau hanya asal datang? Hah? Beriman. Imannya apa? Ya, imannya apa? Ada janji Tuhan. Ya, bahwa kalau kita beribadah kepada Dia, Keluaran kan? Ya, Dia akan memberkati roti makanan kita dan sebagainya. Ya, itulah yang kita iman. Makanya kita datang beribadah. Jadi jelas. Ya, datang beribadah karena beriman. Beriman karena apa? Ada janji Tuhan. Ya. Bahwa beribadah itu mengandung janji. Ya udah, itu iman kita. Itu iman kita. Ya. Kalau itu yang saudara imani, saya percaya kok. Ya. Saudara nggak akan malas ibadah. Amin. Iya. Kalau janji Tuhan itu yang saudara imani, buka dulu Keluaran itu lagi, buka. Keluaran berapa? Keluaran 25 ya? 23. Ayo. Keluaran 23, ayo. Ini kan? Ya. Jadi kalau benar motivasi ibadah saudara karena saudara beriman kepada janji ini terus jadi iman saudara, saya percaya kok, gak ada alasanmu untuk tidak ibadah. Apapun itu. Ya. Kalau ini benar-benar menjadi iman saudara. Ngerti kan? Masih ini enggak imanmu? Hah? Enggak serius ini, masih ini enggak imanmu? Iya kan? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Molo odo imammu. Hah? La itawar hojol ma pehebeng. Hari Minggu nang merminggo. Pulek ko hebeng nyon 150.000. Pasti kau lawan. Karena saudara benar-benar beriman kemari. Saudara pasti bilang, aku pegang janji Tuhan, aku beriman kepada janji Tuhan. Lu bisa 150-an non lenon itu adu tuau ala dong do janjina. Iya kan? Iya. Jangankan urusan uang, hanya urusan-urusan yang lain aja kita bisa berhenti ibadah. Jangankan urusan uang, urusan kemalasan, bisa kan? Iya. Lalu bagaimana saudara beriman menerima janji ini? Makanya, ingat, makanya kenapa saudara sampai hari ini, saudara tidak menerima janji ini, jujur,
saudara belum beriman. Ya. Amin. Saudara belum beriman. Kenapa saya bertahan? Karena saya beriman. Sampai hari ini loh, ada aja yang nawarin di Medan, Amang, kok nggak ada cabang di Medan? Amang, kok nggak ada pelayanan Amang di Medan? Nah, saudara tahu nggak yang ngomong-ngomong ini? Orang-orang yang berepeng. Ya. Kalau saya nggak beriman, saya langsung pasti iyakan. Ngapain saya dipakai, mau kekokik mulut, kupusing nggak sih? Pasti langsung berhenti. Tapi karena saya beriman, saya selalu beriman.